Helikopter, helikopter. Para cover, para cover. Come on, people, move it. Berlatar di pedalaman hutan Louisiana, kisah ini dibuka dengan suasana mencekam dari sebuah pabrik tersembunyi yang sedang memproduksi bubuk terlarang. Asap tipis mengepul dari cerobong, menandakan aktivitas ilegal yang sedang berlangsung di dalamnya. Tanpa mereka sadari, pihak kepolisian ternyata sudah mengepung lokasi tersebut, bersiap melakukan penggerebekan besar-besaran. Di tengah situasi yang semakin kacau saat penggerebekan berlangsung, seorang pegawai terlihat panik dan buru-buru menyeret tong berisi cairan kimia menuju tepian sungai. Polisi yang menyadari aksi tersebut langsung menghentikannya, namun semuanya sudah terlambat. Cairan berbahaya itu tumpah dan mengalir deras, menyebar ke sepanjang aliran sungai di dalam hutan Louisiana, mencemari ekosistem tanpa ada yang bisa menghentikannya. Cerita pun beralih kepada Kyle, seorang mahasiswi biologi yang dikenal cerdas dan penuh prestasi di salah satu universitas ternama di Amerika. Namun di balik senyum dan pencapaiannya, Kyle tengah diliputi duka mendalam. Karena sang kakaknya baru saja meninggal dunia karena serangan jantung mendadak. Sebagai bentuk penghormatan terakhir, Kyle bertekad untuk memenuhi wasiat kakaknya. Ia berencana menaburkan abu kremasi di Pulau Florida, sebuah pulau kecil tenang yang selalu menjadi tempat favorit sang kakak semasa hidupnya. Setelah menyelesaikan kelas sore itu, Kyle dijemput oleh sahabat lamanya bernama Alice. Rupanya mereka memang sudah membuat janji untuk pergi bersama ke Florida, demi menaburkan abu sang kakak seperti yang diamanatkan. Namun Kyle sempat heran, saat Alice menyebutkan bahwa ada orang lain yang ikut serta dalam perjalanan mereka. Karena awalnya mereka hanya berencana pergi berdua, tapi karena situasinya sudah seperti ini, Kyle pun mengalah dan ikut saja. Di luar ternyata sudah ada dua orang lain, Malika dan Sam, yang akan ikut dalam perjalanan dengan mobil yang sama. Melihat raut wajah Kyle yang tampak kurang nyaman dengan kehadiran Malika dan Sam, Alice akhirnya angkat bicara. Ia mengaku bahwa mobil miliknya telah dijual oleh ibunya semalam. Ternyata, sang ibu memang kecanduan judi dan kerap mengambil keputusan sembrono. Karena tidak ingin membatalkan perjalanan mereka ke Florida, Alice terpaksa meminta bantuan Malika dan Sam untuk ikut serta. Mereka berdua bersedia meminjamkan mobilnya dengan syarat ikut dalam perjalanan tersebut. I said no smoking. I forgot. Setibanya di sebuah hotel, Alice yang melihat Kyle masih larut dalam kesedihan, mencoba menyarankan agar Kyle mulai belajar mengikhlaskan kepergian sang kakak dan menikmati momen perjalanan ini sebagai bentuk penghormatan terakhir. Namun alih-alih merasa tenang, Kyle justru tersulut emosi. Ia menilai bahwa orang-orang termasuk Alice terlalu mudah menyuruhnya untuk melupakan. Padahal tidak ada satupun yang benar memahami betapa dalam kehilangan yang ia rasakan. Kyle. Keesokan harinya, rombongan Kyle kembali melanjutkan perjalanan. Setelah menempuh beberapa jam, mereka memutuskan berhenti di sebuah rest area untuk sarapan seblak. Saat hendak masuk ke kedai kecil di sana, perhatian Kyle sempat teralihkan oleh koran yang terpajang di sana. Tentang serangan buaya yang kerap terjadi akhir ini. Saat sedang membaca, tiba-tiba teralihkan dengan seorang pria dengan tatapan serius. Pria itu memperingatkan agar mereka tak bermain di sekitar sungai, jika tak ingin bernasib buruk seperti para korban sebelumnya. Kyle, let's go. Alih-alih berkendara sampai ke Pulau Florida seperti rencana awal, Malika malah membawa mereka ke sebuah bandara swasta yang terlihat sudah lama tidak beroperasi. Hal itu sontak membuat semua orang kebingungan, dan mempertanyakan apa sebenarnya yang direncanakan Malika. Ternyata Malika yang seumur hidupnya belum pernah naik pesawat, berniat menyewa penerbangan pribadi agar perjalanan mereka lebih cepat sampai ke pulau. Namun sayangnya, ia juga tahu betul bahwa Kyle sangat takut akan ketinggian. Welcome to Frank Airlines.
Dia bernama Frank, seorang yang terlihat seperti pemabuk berat sekaligus pemilik dari bandara kecil itu. Melihat cara bicaranya yang tak terlalu meyakinkan, membuat mereka semua jadi ragu, apakah Frank ini benar-benar bisa diandalkan atau cuma penipu turis belaka. Namun karena Malika sudah terlanjur membayar tiket, dan di tempat itu juga tampak ada beberapa turis lain yang akan ikut terbang, mereka akhirnya memberanikan diri untuk tetap menaiki pesawat tersebut. Excuse me, sir, but you need to switch your phone off. Setelah beberapa jam, tibalah mereka di udara. Namun suasana dalam pesawat jauh dari kata nyaman. Para penumpang mulai terlihat kesal dengan seorang pria yang asyik menelpon padahal pesawat sedang mengudara. Selain memang dilarang, mereka semua khawatir hal itu bisa memicu gangguan sistem pesawat. Ditambah lagi pesawatnya sempit, gerah, bau keringat di mana-mana, belum lagi suara mesin yang cukup bising. Si pria itu malah tetap saja asyik ngobrol seolah tak peduli dengan keselamatan siapapun. Setelah beberapa kali diingatkan namun tetap ngeyel, seorang pria yang duduk tak jauh darinya, akhirnya bangkit dari tempat duduk dan langsung memberi pelajaran. Disinilah mereka sekarang, terdampar di sebuah sungai dengan kondisi pesawat yang sudah berantakan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun terdapat beberapa penumpang dengan luka cukup berat. Ditambah 2 orang dinyatakan hilang, termasuk kopilot pesawat. Dalam kondisi tersebut, mereka hanya bisa saling membantu satu sama lain, sambil berharap tim penyelamat segera datang. Alice yang saat itu melihat Frank berteriak-teriak memanggil kopilotnya, langsung mengatakan bahwa semua itu percuma. Ia menyarankan Frank untuk duduk tenang dan menunggu tim penyelamat, karena hanya mereka yang bisa diandalkan dalam situasi seperti ini. Tapi bukannya mendengarkan, Frank malah mengungkap hal mengejutkan. Ia mengaku bahwa penerbangan tadi adalah ilegal, dan dirinya tidak pernah melapor ke siapapun. Artinya, tidak akan ada tim penyelamat yang datang, karena keberadaan mereka memang tidak tercatat. If the black box wasn't on, no one knows that we're here. She's right. Sebagai gadis yang pintar dan terbiasa membaca buku, ia menjelaskan bahwa mereka sedang berada di wilayah hutan tropis terbesar di Amerika. Bahkan jika ada tim penyelamat yang mengetahui lokasi jatuhnya pesawat, peluang mereka untuk menemukan para penumpang sangatlah kecil. Karena itulah Kyle menyarankan agar mereka tidak terlalu bergantung pada harapan tersebut. Saat ini, hal paling penting adalah mencari tempat berteduh dan aman untuk mereka semua bisa beristirahat. Walk. Maybe northeast. Now I feel better that we have a solid plan. Setelah perdebatan yang cukup panjang, Kyle akhirnya angkat bicara dan meminta semua orang untuk berhenti menyalahkan satu sama lain. Ia menyarankan agar mereka lebih baik fokus mencari benda yang mungkin berguna, seperti makanan, senter, pisau, dan lain-lain, entah apapun yang bisa membantu mereka bertahan hidup di tengah hutan ini. Karena menurutnya, memperdebatkan hal yang tidak penting hanya akan membuang waktu dan tenaga saja. Ketika yang lain sedang sibuk mengumpulkan barang-barang yang masih bisa dimanfaatkan, Alice tiba-tiba melihat sesuatu mencurigakan di balik semak-semak yang tak jauh dari tempat jatuhnya pesawat. Karena penasaran, Alice pun mendekat dan memeriksanya lebih lanjut. Di sana, ia menemukan sebuah sarang besar yang berisi beberapa telur buaya berukuran cukup besar. Tak lama kemudian, terdengar teriakan minta tolong dari arah sungai. Ternyata itu suara si kopilot yang sebelumnya sempat hilang. Tanpa pikir panjang, Frank yang khawatir dengan keselamatan temannya langsung nyebur ke sungai untuk menolongnya. Kyle dan Sam yang melihat itu juga ikut terjun, berusaha membantu menarik sang kopilot ke tepi sungai. Dan ya, si kopilot tewas dimangsa dan ditarik ke dalam air oleh buaya raksasa. Semua orang sontak terkejut, sementara Kyle langsung meminta mereka untuk menjauh dari sungai dan segera pergi dari sana. Usai menempuh perjalanan cukup panjang, salah satu wanita lansia yang ikut bersama mereka akhirnya mengeluhkan rasa lelah yang tak tertahankan. Ia mengatakan sudah tak sanggup melanjutkan perjalanan. Menanggapi hal itu, Kyle pun dengan tenang mengusulkan agar mereka berhenti sejenak untuk beristirahat. Tapi Malika malah memandang sinis dan menuduh Kyle sok mengatur, seolah ingin diakui sebagai pemimpin kelompok. Whatever.
Menjelang tengah malam, ketika seluruh rombongan telah terlelap dalam istirahat, salah satu pria terbangun karena tak tahan ingin buang air kecil. Di saat sedang asyik melepaskan hajatnya, tiba-tiba terdengar suara dering ponsel dari saku celananya. Karena sejak kecelakaan sinyal selalu hilang, sehingga tanpa pikir panjang, ia pun langsung merogoh sakunya untuk melihat siapa yang menelpon. Hello, Damien, it's Rufus. Can you hear me? Begitu pagi menjelang, Kyle dan rombongan dibuat terkejut oleh temuan mengerikan, jejak buaya yang berserakan dan jasad pria tadi malam yang telah tewas dengan kondisi tubuh tercabik-cabik. Hal ini membuat Kyle bertanya-tanya, sebab buaya biasanya hanya menyerang untuk makan di saat lapar saja, bukan sekedar membunuh lalu meninggalkannya begitu saja. You got any ideas? Frank. There's been rumors. Frank lalu mulai menceritakan rumor yang sempat beredar luas di kalangan warga sekitar. Konon, buaya yang hidup di sungai ini memang menunjukkan perilaku yang tak biasa. Jika biasanya buaya akan menjauh saat mendengar suara manusia, buaya di sini justru bertindak sebaliknya. Mereka jadi lebih liar, lebih beringas, dan tidak ragu untuk mengejar manusia hingga ke daratan. Frank yakin, serangan yang dilakukan para buaya ini bukan lagi soal naluri lapar, melainkan lebih pada hasrat membunuh, seolah ada sesuatu di balik semua ini. It's a cabin or something. Hey, I think that'll give us an vantage point. At least we can see what's coming. Beberapa saat kemudian, pandangan Alice tertuju pada sebuah bangunan tua tak jauh dari tempat mereka berdiri. Melihat letaknya yang cukup dekat, mereka pun segera bergegas menuju ke sana. Bangunan itu akan menjadi tempat bernaung sementara, sekaligus perlindungan dari ancaman buaya. Hey, stop. Saat mereka tengah menapaki jalan setapak, pandangan Kyle tertuju pada sekumpulan buaya yang secara perlahan mulai mengepung dari berbagai arah. Dengan nada serius, ia segera memperingatkan si ibu yang berada paling depan agar tak bergerak sedikit pun. Kyle tahu betul bahwa buaya sangat peka terhadap suara maupun gerakan mendadak. Namun ketika mereka masih mencoba menyusun rencana pelarian yang aman, sebuah kejadian tak terduga pun terjadi. Alih-alih ikut membantu Kyle dan yang lain menahan pintu agar buaya tak bisa masuk, Malika justru memilih pergi mencari jalan keluar lain sambil mendobrak-dobrak pintu yang masih tertutup. Dari kejadian itu, semakin jelas terlihat bahwa Malika adalah sosok yang egois dan hanya memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Menjelang malam, kawanan buaya itu masih saja bertahan di sekitar gubuk. Mereka seolah enggan pergi dan terus mengintai dari balik gelapnya malam. Kyle yang mulai cemas dengan keselamatan semua orang, akhirnya mengambil inisiatif. Ia menyarankan agar mereka bergantian untuk tidur dan berjaga, jika sewaktu-waktu para buaya kembali mencoba menerobos masuk. Larut malam, suasana di dalam gubuk dipenuhi ketegangan. Kyle terlihat sibuk merawat Jubaedah, salah satu dari mereka yang kakinya terluka parah karena sempat digigit buaya. Kondisinya sungguh memprihatinkan, sebab terlalu banyak darah yang keluar sejak kejadian itu. Sayangnya mereka tak memiliki perban atau obat-obatan sama sekali. Dengan keterbatasan yang ada, Kyle pun hanya bisa berusaha menghentikan pendarahan menggunakan sobekan kain seadanya. I think we should take turns taking watch. Setelah selesai merawat Jubaedah dan membiarkannya beristirahat, Kyle didatangi oleh Sam sambil membawa sebuah peta lusuh yang baru saja ia temukan di dalam salah satu laci. Dari penjelasannya, peta tersebut tampaknya menunjukkan posisi mereka saat ini. Dan jika dibaca dengan seksama, sekitar 3 mil dari lokasi mereka sekarang terdapat sebuah bangunan terbengkalai yang cukup besar. Melihat itu mereka pun mulai menyusun rencana untuk pergi ke sana. Siapa tahu ada seseorang yang bisa membantu, atau setidaknya sebuah telepon yang masih bisa digunakan. Are we just going to ignore the fact that this is like 4 miles in the wrong direction? Not to mention the thing that we're running from. Namun keputusan tersebut rupanya tidak diterima oleh Malika. Ia memprovokasi yang lain agar tetap tinggal di gubuk, dan tidak memaksakan diri berjalan sejauh 3 mil hanya demi mencari bangunan yang bahkan belum tentu benar ada. Ia terus meyakinkan bahwa ide itu terlalu berisiko dan tak masuk akal. Padahal, semua itu hanyalah alasan Malika semata yang sudah kelelahan, dan sebenarnya tak sanggup melakukan perjalanan sejauh itu. Hey, go the fuck out! Whatever the f*** is here. Fuck out of here.
Bukan hanya Kyle yang mulai dibuat naik pitam, para korban lainnya pun mulai merasa risih dengan tingkah Malika yang terus-menerus membuat keributan. Sampai akhirnya, Frank pun angkat bicara dan menyatakan bahwa ia mendukung keputusan Kyle. Bahkan yang lain pun sepakat untuk pergi dan segera bersiap-siap. Sedangkan untuk Malika, mereka menyerahkan semua keputusan padanya. Mau ikut silakan, tidak ikut pun tidak masalah. Sebelum keberangkatan, Kyle yang cukup memahami perilaku buaya mulai memberikan arahan kepada semua orang. Ia menjelaskan apa saja yang harus dilakukan jika sewaktu-waktu mereka diserang. Setelah semua berkemas dan membawa senjata seadanya, mereka pun mulai berjalan menuju bangunan terbengkalai yang dimaksud. Dalam perjalanan yang melelahkan, Jubaida mengeluhkan lukanya yang semakin memburuk dan meminta suaminya bernama Jamal untuk berhenti sejenak dan beristirahat. Melihat kondisi itu, Malika kembali berulah. Ia mulai menghasut yang lain agar meninggalkan Jubaida dan Jamal, dengan alasan mereka hanya akan memperlambat perjalanan dan menjadi beban. Namun kali ini, tak seorang pun menanggapi ucapan Malika. Semua sudah paham betul dengan watak egois dan tidak berperasaannya. Sambil beristirahat, Sam kembali membuka peta yang tadi ia temukan untuk memperkirakan posisi mereka. Dari yang tertulis, jalan satu-satunya menuju bangunan itu harus melewati sungai yang ada tepat di depan mereka. Karena tak ada pilihan lain, mereka pun memutuskan untuk membuat rakit sederhana yang bisa menampung semua orang agar bisa menyeberangi sungai tersebut. Let's get to work. Do you want me to stay with her? Please. Put it down. Sementara yang lain sibuk di tepi sungai mencari tali untuk mengikat balok-balok kayu, Alice bersama Frank dan Sam memutuskan masuk ke dalam hutan untuk mencari kayu tambahan karena jumlah yang ada belum cukup. Namun saat Frank dan Sam sudah lebih dulu berjalan membawa balok, Alice yang tertinggal di belakang tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan buaya yang bersembunyi di balik semak-semak. Where's Alice? She's right behind us. Setelah berhasil melukai buaya tersebut dengan kayu runcing yang dibawanya, Alice buru-buru kembali menemui yang lain dan meminta mereka segera berlayar, karena kawanan buaya mulai mencium keberadaan mereka. Dalam situasi genting itu, Jubaida yang merasa tak sanggup lagi bertahan dengan luka parah di kakinya, akhirnya memutuskan untuk mengorbankan diri demi keselamatan Jamal dan yang lainnya. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh menyusuri sungai, akhirnya Kyle dan rombongan berhasil menemukan lokasi bangunan yang dimaksud dalam peta. Namun disinilah momen yang cukup mengejutkan bagi kita sebagai penonton, saat menyadari bahwa bangunan yang selama ini mereka cari adalah sebuah pabrik pembuatan bubuk terlarang, yang sebelumnya telah diperlihatkan di awal film saat penggerebekan polisi berlangsung. Karena bangunannya sangat luas, mereka memutuskan untuk menyebar dan mengecek setiap sudut. Kyle bersama Sam dan Jamal turun ke lantai bawah, sedangkan yang lainnya naik ke atas, untuk memastikan apakah masih ada orang yang bisa dimintai bantuan. Setelah menelusuri beberapa ruangan, Kyle akhirnya menemukan area tempat bahan bubuk itu diproduksi. Di sana ia melihat tong-tong limbah yang tumpah dan berceceran kemana-mana. Kyle pun mulai curiga bahwa zat beracun inilah penyebab perilaku buaya yang menjadi buas. Saat sedang memperhatikan isi ruangan, muncul seorang pemuda dalam keadaan sekarat. Kyle segera berusaha menolong dan menanyakan kejadiannya. Namun sayangnya nyawa pemuda itu tak tertolong karena kehilangan banyak darah. He's gone. Sementara itu di lantai atas, Frank dan rombongan masih sibuk mencari radio atau alat komunikasi yang mungkin masih bisa digunakan. Frank dan Malika memutuskan memeriksa area depan plafon, sementara Alice diminta menyusuri bagian belakang seorang diri. Namun seperti biasa, Malika kembali menunjukkan sifat aslinya. Ia mulai membujuk Frank agar meninggalkan yang lain dan kabur bersamanya. Mendengar itu, Frank yang sudah tidak tahan dengan kelakuannya langsung mendorong Malika hingga jatuh dari tangga. Dan ya, tiba-tiba muncul seekor buaya yang langsung menyerang Frank hingga terjatuh dari lantai atas.
Sementara Malika yang ternyata belum tewas sambil bergelantungan, langsung berteriak sekencang mungkin minta tolong. Beruntung Kyle dan yang lain yang mendengar teriakan itu segera naik ke atas dan berhasil menyelamatkannya. You're safe. It's okay. Tak ingin lebih banyak korban berjatuhan, Kyle mengajak semua orang untuk segera pergi meninggalkan bangunan itu lewat pintu belakang. Secara kebetulan, mereka menemukan sebuah telepon tua di ujung ruangan dan mencoba menggunakannya. Namun belum sempat berpikir lega, mereka dihadapkan pada masalah baru. Jalur satu-satunya yang bisa mereka lewati ternyata sudah dipenuhi kubangan lumpur, yang jelas merupakan sarang para buaya ganas itu. Perlahan tapi pasti, satu persatu dari mereka berhasil melewati kubangan lumpur tanpa membangunkan buaya-buaya yang tengah tertidur pulas. Suasana sangat tegang, tak ada yang berani mengeluarkan suara sekecil apapun. Namun saat giliran Sam, insiden tak terduga pun terjadi. Kakinya tanpa sengaja menginjak salah satu telurnya. Dengan cepat Kyle segera menghubungi 911 untuk meminta bantuan. Beruntung panggilannya langsung mendapat respon. Tinggal mereka untuk segera menuju area terbuka agar lebih mudah ditemukan. Namun saat mereka hendak keluar, seekor buaya raksasa tiba-tiba muncul dan menghalangi satu-satunya jalan keluar. Dalam kondisi panik, Alice menggunakan telur si buaya untuk mengalihkan perhatiannya. Dan ya, Alice pun digigit dengan brutal dan dibanting-banting ke berbagai arah hingga tak sadarkan diri. Disusul oleh Jamal yang juga mengalami nasib serupa. Keduanya dibuat tak berdaya oleh keganasan buaya tersebut. Beruntung Kyle yang berada paling dekat berhasil menembaknya hingga mengalihkan perhatian si buaya untuk sementara. Dalam kepanikan itu, Kyle secara tak sengaja melihat sebuah wadah berisi cairan kimia yang mudah terbakar berada di dekatnya. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Setelah semua peristiwa mengerikan yang mereka lalui, Kyle akhirnya berhasil menunaikan amanah terakhir sang kakak, yaitu menaburkan abunya di perairan Florida dengan hati yang lega. Sementara itu di sisi lain pulau, tampak Frank yang ternyata masih hidup setelah serangan buaya semalam. Namun sayangnya nasib baik tak berpihak kepadanya, karena gerombolan buaya mulai mendekat perlahan, siap menjadikannya santapan penutup.